reach a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ari Nurdiansyah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan teman-teman yang sangat saya banggakan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Tia Fitria dengan NIM 2023010067 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam mengenai kurangnya praktik mengajar terhadap minat menjadi guru. Studi Fenomenologi Distrik Al-Khairiyah. Jadi, ayo simak penjelasan saya kali ini. Pada latar belakang, secara idealnya mahasiswa, utamanya di bidang pendidikan agama Islam, itu memiliki kesempatan yang cukup luas untuk praktik mengajar di berbagai konteks seperti micro-teaching, PPL, maupun program pengabdian masyarakat, sehingga nantinya mahasiswa mampu membentuk identitas profesional sebagai guru. Tetapi, pada kondisi faktual Distrik Al-Khairiyah menunjukkan bahwa praktik mengajar mahasiswa pendidikan agama Islam baru dilaksanakan secara formal pada semester 7 melalui program PPL atau praktik pengalaman lapangan. Nah, dari banyaknya jumlah mahasiswa, sebagian memang memiliki pengalaman mengajar secara mandiri di luar kampus. Namun, bagi mahasiswa yang belum pernah mengajar, minimnya kesempatan untuk praktik langsung di kelas menjadi hambatan dalam memahami dan menghayati peran sebagai seorang guru. Rupanya, kebijakan yang membatasi praktik mengajar hanya pada semester 7 ini menyebabkan mahasiswa kurang mendapatkan latihan berkelanjutan yang ideal dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan kesenjangan antara teori yang diajarkan dalam kelas dan realitas proses belajar mengajar di lapangan. Akibatnya, sebagian mahasiswa merasa kurang siap dan kurang berminat untuk menekuni profesi guru. Urgensi dari penelitian kali ini adalah untuk menggali pengalaman subjektif dan makna yang dibentuk oleh mahasiswa secara personal maupun kolektif. Kemudian dengan memahami sudut pandang mereka, institusi kemungkinan dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna memperbaiki kurikulum, metode pelatihan, maupun pola kerjasama dengan lembaga sekolah sebagai tempat praktik. Nah, dari latar belakang yang telah saya paparkan tadi, muncul rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa pendidikan agama Islam mengenai praktik mengajar yang mereka alami selama masa studinya, khususnya di Distrik Al-Khairiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa memaknai keterbatasan praktik mengajar dalam konteks kesiapan mereka menjadi guru. Melihat dari rumusan masalah yang tadi, tujuan penulisan dari proposal ini adalah untuk memahami persepsi mahasiswa pendidikan agama Islam di Distrik Al-Khairiyah terhadap praktik mengajar yang telah mereka jalani. Kemudian untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa memaknai keterbatasan praktik mengajar dalam pembentukan identitas profesional sebagai calon guru. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer kali ini diperoleh langsung dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Distrik Al-Khairiyah, utamanya yang telah atau sedang mengalami kondisi kurangnya praktik mengajar, atau penulis sebut mahasiswa semester akhir yang telah mengikuti program PPL. Penulis memilih mahasiswa semester akhir karena mereka telah memiliki pengalaman langsung yang relevan dengan fenomena yang penulis teliti, yakni persepsi terhadap praktik mengajar.
Untuk sumber data sekunder sendiri, penulis memilih 3 data sekunder. Yang pertama, dosen pembimbing, yang kedua, dokumen kurikulum, dan yang terakhir, penelitian terdahulu yang relevan. Untuk dosen pembimbing sendiri, penulis nilai dapat memberikan informasi kontekstual mengenai pelaksanaan praktik di lapangan. Lalu, dosen pembimbing juga pastinya kemungkinan tahu tingkat kesiapan mahasiswa serta pandangan umum minat mahasiswa menjadi guru. Nah, data ini penulis peroleh melalui wawancara dengan beberapa dosen di pendidikan agama Islam, khususnya di Masjid Al-Khairiyah. Data ini akan penulis gunakan sebagai bahan triangulasi dan pendalaman analisis. Kemudian untuk jenis data yang saya gunakan adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, penulis menggunakan 2, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk wawancara mendalam sendiri, penulis gunakan sebagai teknik utama dalam mengumpulkan data primer, yaitu mahasiswa PAI, dan data sekunder, yaitu dosen PAI. Menurut Fairoz Abedi, teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pemaknaan, refleksi, dan pengalaman subjektif secara rinci. Nah, dalam praktiknya, saya menggunakan panduan wawancara semi terstruktur yang fleksibel, sehingga informan akan berbicara secara terbuka sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka. Pendekatan ini sangat relevan dengan metode fenomenologi karena bertujuan untuk menangkap makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh subjek. Wawancara yang akan dilakukan secara langsung maupun daring. Nantinya akan direkam kemudian ditranskripsikan untuk dianalisis secara tematik. Selanjutnya, metode keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan dan integritas hasil penelitian saya merujuk pada 4 kriteria kepercayaan yang dikemukakan oleh Shenton, yaitu kredibilitas, keteralihan, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Namun, dalam konteks penelitian fenomenologi ini, hanya 2 kriteria yang paling relevan dan dapat difokuskan, yaitu kredibilitas dan keteralihan. Satu, kredibilitas. Kredibilitas ini mengacu pada sejauh mana data dan hasil penelitian mencerminkan realitas pengalaman partisipan secara akurat. Untuk mencapai kredibilitas yang tinggi, peneliti menggunakan beberapa teknik. Nah, untuk menguji kredibilitas ini, saya menggunakan 3 teknik, yaitu triangulasi sumber, member check, dan keterlibatan jangka panjang dan keterbukaan. Untuk triangulasi sumber, saya membandingkan data yang diperoleh dari mahasiswa dengan data dari dosen pembimbing praktik, juga dokumen kurikulum PAI. Tujuannya untuk menguji konsistensi temuan dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua, member check. Nantinya setelah wawancara ditranskrip dan dianalisis, peneliti akan mengonfirmasi kembali hasil temuan awal kepada beberapa informan mahasiswa untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan maksud dan pengalaman mahasiswa itu sendiri. Yang terakhir adalah keterlibatan jangka panjang dan keterbukaan. Kemudian yang terakhir adalah metode analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian saya ini dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman. Model ini terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 1. Reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari hasil wawancara dan dokumentasi ke dalam bentuk yang terorganisir dan bermakna. Dalam penelitian ini,
Proses reduksi data saya gunakan dengan mengidentifikasikan tema-tema penting dari pengalaman mahasiswa terkait kurangnya praktik mengajar dan dampaknya terhadap minat menjadi guru. Terima kasih atas pertanyaannya dari Miftahul Jannah dan Albadiatur Rahmah. Pertanyaan dari Mita berupa, mengapa Anda memilih pendekatan fenomenologi bukan studi kasus atau etnografi dalam meneliti persepsi mahasiswa terhadap kurangnya praktik mengajar? Jawabannya adalah karena tujuan utama dari penelitian saya kali ini adalah untuk menggali makna subjektif dan pengalaman pribadi mahasiswa terkait kurangnya praktik mengajar selama masa studi. Jadi, fenomenologi ini saya gunakan untuk melihat bagaimana perspektif mahasiswa mengenai praktik mengajar, apakah mempengaruhi minat mereka terhadap profesi guru atau memang tidak ada pengaruh sama sekali. Selanjutnya, pertanyaan dari Albadiatur Rahmah mengenai bagaimana penelitian Anda ini bisa berkontribusi secara praktis bagi pengembangan kurikulum di Stit Al-Khairiyah. Berikan satu contoh konkret perubahan kebijakan atau program yang bisa diusulkan. Penelitian saya ini insya Allah dapat memberikan bahan evaluasi langsung bagi pihak kampus, terutama dalam melihat kesenjangan antara teori yang diajarkan dan praktik yang dialami oleh mahasiswa. Jika nantinya hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya praktik mengajar berdampak negatif terhadap minat mahasiswa menjadi guru, maka kampus bisa merespon dengan merancang strategi penguatan praktik mengajar lebih awal dengan kurikulum. Contoh konkretnya yang mungkin bisa menunjukkan perubahan di kampus kita ini, salah satunya dengan menambahkan program micro teaching ringan sejak semester 3 atau semester 4. Itu bentuknya bisa berupa kunjungan praktik singkat ke sekolah-sekolah minggu.